Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back with me Mr. Haikal. Apa kabar adik-adik semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke guys, di video ini kita masih membahas tentang WH question. Nah, masih pada inget gak apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan yang diawali dengan huruf W dan H. Oke, kalau pada video sebelumnya kita membahas WH question mulai dari kata what, where, when, why, who. Sekarang pada video ini kita akan lanjut membahas WH question dengan kata whom, whose, dan which. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk simak penjelasan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi, WH question seperti pada video kita sebelumnya, yaitu pertanyaan untuk meminta informasi. Informasinya dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, ataupun cara. WH question juga bisa disebut sebagai pertanyaan yang diawali dengan huruf W dan H. Next. Pada video sebelumnya kita juga telah membahas WH question yang terdiri dari kata what, where, when, why, dan juga who. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang WH question dengan menggunakan kata whom, whose, dan juga which. Antara kata who dan who ini memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama menanyakan tentang siapa, tetapi penggunaannya berbeda. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Kita lanjut. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih pengertian antara subjek, objek, dan juga posesif. Apa itu subjek? Subjek adalah orang yang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, atau singkatnya kita sebut sebagai pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Sedangkan untuk objek, yaitu orang yang menjadi target atau seseorang yang dituju. Sedangkan posesif yaitu menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan seseorang yang memiliki sesuatu. Nah, ini adalah perbedaan antara subjek, objek, dan juga posesif. Digunakan untuk seseorang yang posisinya sebagai subjek atau pelaku. Misalnya di sini, who will go to the zoo next Sunday? Siapa yang akan pergi ke kebun binatang minggu depan? Jawabannya di sini ada Andin dan temannya. Who di sini kita pakai untuk mencari tahu siapa yang melakukan suatu kegiatan. Pada kalimat ini, di sini kita dapat tahu siapa sih yang akan melakukan atau siapa sih yang akan pergi ke kebun binatang, yaitu pelakunya adalah Andin dan temannya, atau Andin dan temannya yang akan melakukan pergi ke kebun binatang. Sedangkan whom digunakan ketika orang yang kita bicarakan posisinya sebagai objek atau tujuan.
Contohnya di sini, whom did you see at the zoo? Siapa yang kamu lihat di kebun binatang? Kemudian di sini ada jawabannya, I see an animal trainer at the zoo. Saya melihat pelatih binatang di kebun binatang. Animal trainer di sini sebagai objek, yaitu tujuan yang telah kita lihat. Apa sih yang kamu lihat di kebun binatang? Oh, aku di sana melihat seorang pelatih binatang. Nah, pelatih binatang ini sebagai objek atau tujuannya yang tadi telah apa yang kita lihat di kebun binatang. Lanjut. Nah, sekarang ada kata whose. Whose digunakan untuk suatu kepemilikan. Di sini ada contohnya, whose book is this? Buku siapakah ini? This is my book. Ini adalah buku saya. Nah, jadi whose digunakan untuk menunjukkan suatu kepemilikan. Siapa pulpen ini? Maksudnya siapa yang memiliki pulpen ini? Siapa yang punya buku ini? Atau mobil siapakah itu? Atau sepeda siapakah itu? Untuk menanyakan hal-hal seperti tadi, menggunakan kata whose. Lanjut. Kemudian di sini ada kata which. Which digunakan untuk menanyakan pilihan. Nah, tapi pilihannya ini opsinya sedikit. Atau dengan kata lain, which digunakan untuk menanyakan pilihan yang lebih spesifik. Di sini contohnya, which animal do you want to see? Crocodile or lion? Kemudian ada jawabannya, I want to see a lion. Nah, di sini dapat kita ketahui, walaupun animal atau binatang ini terdiri dari banyak jenisnya, tetapi dalam pertanyaan ini ada penyempitan, ada pilihan antara crocodile dan lion. Jadi pilihannya itu nggak banyak, cuma ada 2 di sini, sempit atau lebih spesifik. Pertanyaannya lebih sedikit pilihannya. Di sini cuma ada buaya atau singa. Untuk pertanyaan jenis ini, maka menggunakan kata which. Nah, sekarang yuk kita latihan. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata who, whose, dan juga kata which. Baik, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Terus berlatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.